Riko, aku hamil dan orang itu meninggalkanku. Anak ini bahkan belum lahir, tapi sudah ditinggalkan ayahnya. Tolong nikahi aku. Kenapa ibu bilangnya ke saya? Karena cuma kamu yang nolong aku waktu semua orang pura-pura gak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di ruang dosen yang sunyi, Sari duduk menunduk dengan wajah pucat. Riko berdiri di depannya, bingung melihat tubuh Sari yang bergetar. Dengan suara lirih, Sari berkata, "Riko, aku sedang mengandung, dan aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa." Riko terpaku. Namun sebelum ia sempat bertanya, Sari menatapnya dengan mata merah dan mengucapkan permintaan yang membuat dunia Riko berhenti berputar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, kampus mulai sepi. Matahari menggantung rendah, memantulkan cahaya jingga di dinding-dinding gedung fakultas. Mahasiswa sudah banyak yang pulang. Hanya terdengar suara langkah satpam yang berkeliling. Riko berjalan pelan sambil memeluk map lusuh berisi draft skripsinya. Ia baru selesai bekerja sambilan di kantin kampus, lelah melekat di wajahnya. Namun ada sedikit senyum karena hari itu ia berhasil menyelesaikan satu bab penting. Tapi langkahnya terhenti ketika suara notifikasi masuk ke ponselnya. "Riko, bisakah kamu ke ruang saya sekarang?" Sari. Pesan itu singkat, namun terasa berbeda. Nada tulisannya tidak seperti biasanya. Tidak seformal biasanya. Tidak setegas biasanya. Ada sesuatu yang hilang. Seperti seseorang yang sedang meminta tolong tanpa berani mengatakannya. Riko menelan ludah. Ia sudah lama memperhatikan perubahan kecil pada dosen pembimbingnya itu. Sari sering terlihat lelah, tatapannya kosong, dan pernah beberapa kali mengalihkan pembicaraan saat Riko bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi Riko bukan seseorang yang suka mencampuri urusan orang lain, jadi ia hanya membantu sebisanya saat bimbingan. Ia pun melangkah menuju lorong fakultas yang kini terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Jantungnya berdetak pelan namun berat. Saat Riko mengetuk pintu, suara lirih dari dalam menjawab, "Masuk." Ruang itu remang-remang. Lampu utama tidak dinyalakan. Hanya cahaya sore dari jendela besar yang menerangi meja kerja Sari. Tumpukan buku dan kertas berserakan, seolah ia tidak lagi sempat merapikannya. Dan di tengah ruangan itu, Sari duduk dengan posisi tubuh sedikit membungkuk. Kedua tangannya meremas jemari sendiri. Riko terdiam. Ada sesuatu yang salah. "Sore, Bu. Ibu memanggil saya?" Suaranya berhati-hati. Sari menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah habis menangis. Namun ia tetap berusaha tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat Riko semakin khawatir. "Riko, duduklah." Suara itu lembut, tapi bergetar. Riko menarik kursi pelan. Ia duduk tanpa suara, takut salah langkah. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar menghitung waktu dengan pelan namun menegangkan. Sari menarik napas, namun gagal mengeluarkan kata-kata. Tangannya menggigil. "Riko," ia mulai lagi, kali ini dengan suara yang nyaris pecah. "Saya sebenarnya memanggilmu bukan untuk membahas skripsi." Riko langsung meletakkan mapnya. "Apa ibu baik-baik saja?" Pertanyaan itu seperti memecahkan sesuatu dalam diri Sari. Ia menutup wajahnya sejenak, mengusap air mata yang mulai jatuh tanpa izin. Tidak pernah seumur hidupnya Riko melihat dosen pembimbingnya, yang terkenal tegas dan kuat, menangis seperti itu. "Saya sedang melalui masalah besar," bisiknya. Riko ingin bertanya, namun tidak ingin memaksa. Ia hanya menunggu. Itu kebiasaan Riko sejak dulu, mendengarkan sebelum berbicara.
Akhirnya, Sari perlahan menegakkan duduknya, menatap Riko dengan mata yang merah dan basah. Riko. Ia menarik napas panjang, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terasa berhenti berputar. Saya sedang mengandung. Kata itu menggema, memukul udara, memukul dada Riko. Ia membeku. Ia ingin memastikan apakah ia mendengar dengan benar, namun bibirnya tidak mampu bergerak. Sari melanjutkan, suaranya tersendat. Orang yang seharusnya bertanggung jawab. Pergi, menghilang begitu saja. Saya sendirian. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis. Kampus mulai mencurigai, gosip mulai terdengar. Jika semua ini terbuka, saya mungkin kehilangan pekerjaan. Riko menelan ludah. Dunia seperti berputar pelan. Namun Sari belum selesai. Tangannya meremas ujung shawlnya, dan ia menatap Riko seolah hanya ia satu-satunya tempat berpijak. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Ia berhenti sebentar, hatinya terlihat runtuh di depan Riko. Kamu pernah menolong saya. Riko mengerutkan kening. Menolong? Sari mengangguk lemah. Di parkiran kampus, beberapa bulan lalu, saat saya hampir pingsan. Ia tersenyum getir. Kamu tidak tahu siapa saya. Kamu hanya melihat orang yang butuh bantuan. Kamu mengantar saya ke klinik, menunggu sampai saya sadar, lalu pergi tanpa meminta apapun. Riko terdiam. Ingatan itu kembali. Seorang wanita yang hampir jatuh, tubuhnya dingin. Ia panggil para medis dan menunggu sampai aman. Ia tidak pernah tahu itu dosennya sendiri. Sari melanjutkan. Sejak hari itu, saya tahu kamu orang baik, jujur, sederhana. Kamu tidak akan menyakiti siapapun. Kemudian, suara itu pecah perlahan. Dan sekarang, saya membutuhkan seseorang yang seperti itu. Riko menggenggam kedua tangannya, mencoba mengikuti cerita yang terasa semakin berat. Sari mengangkat wajahnya, menatap Riko lurus-lurus. Di mata itu ada ketakutan, tetapi juga sebuah keputusan besar. Riko, ia berhenti sejenak, menelan sesak di tenggorokannya. Aku ingin meminta sesuatu yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Riko merasakan jantungnya mulai berdetak cepat. Sari menunduk sedikit. Lalu dengan suara yang sangat pelan namun jelas, ia berkata, Aku ingin kamu menjadi suami siriku untuk sementara waktu. Ruangan itu langsung sunyi. Riko tidak bereaksi. Tidak bisa. Dunia seolah berhenti hanya untuk memastikan ia mendengar kalimat itu dengan sempurna. Sari buru-buru menambahkan, hanya sementara, hanya sampai semuanya tenang, sampai bayi ini lahir. Semua akan ada perjanjian, tidak akan merugikanmu. Aku hanya tidak punya pilihan lagi. Riko menatap Sari lama, terengah. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus berkata apa. Lalu sebelum ia sempat mengeluarkan satu kata pun, Sari berkata lirih, Riko, tolong aku. Dan untuk pertama kalinya, Sari terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Sementara di hati Riko, ada satu nama yang tiba-tiba muncul. Ayu. Wanita sederhana yang ia cintai diam-diam. Wanita yang tidak tahu apapun tentang apa yang baru terjadi di ruangan ini. Riko duduk mematung. Kata-kata Sari masih menggema dalam kepalanya, membuat waktu seolah terhenti. Suami siri. Permintaan yang tidak pernah terlintas dalam hidupnya. Apalagi datang dari dosen pembimbingnya sendiri, seseorang yang dihormatinya. Sari tidak menatapnya lagi. Ia memalingkan wajah, seolah takut melihat reaksi Riko. Jemarinya saling meremas, menggambarkan betapa besar rasa takut dan putus asa yang ia pendam. Aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi, ucapnya lirih. Keluarga tidak pernah tahu aku menjalin hubungan dengan seseorang. Teman-teman satu fakultas, mereka hanya akan menghakimi. Aku sendiri tidak yakin mereka benar-benar peduli. Riko akhirnya menarik napas pelan. Bu, ini terlalu besar. Saya tidak tahu harus menjawab apa.
Aku mengerti, Sari memotong cepat. Suaranya seperti berlari agar tidak memberi ruang bagi Riko untuk menolak terlalu cepat. Aku tahu kau terkejut. Kau pasti bingung, mungkin bahkan takut. Siapa pun di posisi kamu akan merasa begitu. Ia mengusap matanya perlahan, menyeka sisa air mata. Tapi Riko, gosip di kampus mulai mengarah ke hal yang tidak-tidak. Ada yang bilang aku punya hubungan gelap. Ada yang bilang aku sengaja mencari perhatian. Ada yang mengatakan aku sengaja menjebak seseorang. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan menghela napas panjang, patah. Jika itu sampai terdengar oleh pihak fakultas, aku bisa dipecat. Riko menunduk. Ia memahami betapa mengerikannya dunia akademik. Sekali reputasi hancur, semuanya ikut runtuh. Dan Sari, meski terlihat kuat dari luar, kini benar-benar rapuh. Saya ingin membantu, kata Riko pelan. Tapi, saya tidak tahu apakah saya orang yang tepat untuk melakukan hal sebesar itu. Sari mengangkat wajahnya pelan, menatapnya dengan mata yang memohon. Kamu orang yang tepat, Riko, katanya lirih. Tidak ada orang lain yang aku percaya seperti aku mempercayaimu. Riko tersentak. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi kalimat itu. Kepercayaan sebesar itu membuat dadanya sesak. Sari melanjutkan, suaranya bergetar namun jujur. Kau menolongku dulu tanpa tahu siapa aku. Kau tidak memanfaatkan situasi itu, tidak bertanya macam-macam, tidak meminta balasan. Kau hanya ada, dan itu lebih berarti daripada yang bisa aku ungkapkan. Kata-katanya jatuh perlahan, penuh kejujuran yang sulit dibantah. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya memohon. Jika ada sedikit saja ruang dalam hatimu untuk membantu seseorang yang benar-benar berada di ujung jurang, tolong pikirkan ini. Riko memejamkan mata sejenak. Lalu tiba-tiba, bayangan wajah Ayu muncul di pikirannya. Senyum lembutnya, caranya menyemangati Riko setiap kali ia hampir menyerah. Pesan singkat yang selalu mengingatkan untuk makan dan istirahat. Ayu. Bagaimana ia harus menjelaskan semua ini? Apa yang akan Ayu rasakan jika tahu ia diminta menikahi dosen pembimbingnya sendiri? Even jika hanya sementara, hatinya terasa ditarik kedua arah yang berlawanan. Aku tidak meminta jawaban sekarang, kata Sari, seolah tahu pertarungan batin Riko. Pikirkan dulu, jika kamu menolak, aku akan tetap mendoakan yang terbaik untukmu. Tetapi jika kamu bersedia, aku akan menuliskan perjanjian. Tidak ada ikatan emosional, tidak ada tuntutan. Hanya perlindungan sementara, sampai semua berlalu. Riko membuka mata. Sari menatapnya dengan cara yang membuatnya ingin membantu, meski ia tahu konsekuensinya tidak sederhana. Tapi sebelum kamu memutuskan, suara Sari melembut, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Riko mengangkat alis. Sari menunduk, memainkan jarinya gugup. Orang yang meninggalkan aku, dia pergi begitu saja tanpa penjelasan. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya hilang. Nafasnya tercekat. Dan sampai sekarang aku tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Riko mengangguk perlahan. Meski tak disebutkan namanya, Riko merasakan sesuatu yang gelap di balik bayangan lelaki itu. Sesuatu yang belum terlihat sekarang, namun pasti akan kembali mewarnai hidup mereka di kemudian hari. Sari menatap meja. Aku tidak kuat menghadapi semuanya sendirian. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Berat, panjang, menusuk hati. Riko akhirnya berdiri. Saya akan memikirkan semuanya, Bu. Sari mendongak, mata penuh harap yang dicampur takut. Riko membungkuk sopan, lalu berbalik menuju pintu. Namun sebelum ia membuka gagang pintu, Sari berkata pelan, Riko, terima kasih sudah mau mendengarkan. Itu saja sudah sangat berarti untukku. Riko mengangguk tanpa menoleh, lalu melangkah keluar. Begitu pintu menutup, dunia Riko terasa berubah. Segala rencana hidupnya, kuliah, pekerjaan, cinta,
Semuanya kini diselimuti bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Dan di balik semua itu, tanpa ia sadari, teka-teki kehidupan Sari baru saja mulai terbuka. Malam itu, angin bergerak pelan melewati jendela kamar kos Riko yang sempit. Lampu belajar menyala redup, menerangi tumpukan buku skripsi dan pakaian yang belum sempat ia lipat. Namun tidak ada satupun yang benar-benar ia lihat. Pikirannya masih tertinggal di ruang dosen tadi. Riko duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling menggenggam kuat. Wajah Sari yang pucat, suara yang gemetar, permintaan yang mematahkan logika. Semuanya melekat seperti bayangan yang tidak mau pergi. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Tapi setiap kali ia menghembuskan napas, kata-kata Sari kembali menyusup. Aku memilihmu karena kamu orang baik. Kamu pernah menolongku tanpa pamrih. Aku tidak punya siapapun untuk dipercaya selain kamu. Riko mengusap wajahnya. Ia bukan orang istimewa. Ia hanyalah mahasiswa miskin yang bekerja setiap hari untuk bertahan hidup. Sari, dosen muda yang dihormati semua orang, seharusnya bisa meminta bantuan banyak orang lain. Lalu, kenapa harus dia? Keesokan paginya Riko memutuskan untuk kembali ke kampus lebih awal. Ia butuh melihat situasi dari sisi lain sebelum membuat keputusan apapun. Ia berjalan melewati koridor fakultas yang perlahan dipenuhi suara mahasiswa mengobrol. Namun telinganya menangkap kalimat-kalimat yang membuat dadanya mengeras. Kamu dengar nggak soal Bu Sari? Katanya ada masalah pribadi, serius. Gosipnya dia lagi stres berat, makanya jarang senyum sekarang. Ada yang bilang dia dekat sama seseorang. Siapa? Dari fakultas kita? Riko menunduk. Begitulah dunia kampus, lebih cepat menyebarkan gosip daripada kebenaran. Ia mempercepat langkah. Ketika sampai di depan ruang dosen, ia melihat pintu Sari sedikit terbuka. Bukan karena ketidaksengajaan. Riko melihat seseorang berdiri di depan meja Sari. Wanita tua dengan wajah marah. Mungkin salah satu senior fakultas. Suara wanita itu terdengar tajam. Kalau kau tidak bisa menjaga sikapmu, nanti akan ada pihak yang turun tangan. Kau masih muda, Sari. Jangan hancurkan karirmu sendiri. Sari menunduk. Saya mengerti, Bu. Wanita itu pergi tanpa menoleh. Riko terdiam di balik pintu. Hatanya terasa ditusuk. Sore itu, Riko kembali dipanggil oleh Sari. Kali ini dengan nada yang lebih pelan, lebih hati-hati. Masuk saja, Riko. Riko melangkah masuk. Sari duduk dengan tubuh merosot lelah, seolah usia memaksanya bertambah bertahun-tahun dalam hitungan hari. Aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Suaranya lembut, namun penuh luka. Riko duduk dalam diam. Sari menatap tangannya sendiri, lalu memaksa dirinya berbicara. Waktu aku hampir pingsan di parkiran itu hari yang sangat berat untukku. Ia tersenyum getir. Aku baru bertengkar dengan orang itu. Aku merasa gagal, merasa bodoh. Tubuhku lemah, hatiku hancur. Dan saat semua orang hanya melihatku sebagai dosen, kamu melihatku sebagai manusia. Riko tertegun. Kamu menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia mengangguk kecil. Sudah lama tidak ada yang bertanya begitu tanpa menghakimi. Sari mengambil napas panjang, menahan emosi yang hampir pecah. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak peduli apa jabatanku. Kamu hanya menolong. Ia menatap Riko dengan mata yang dalam, jujur, dan penuh getaran. Dan sejak itu aku sadar, kamu tipe orang yang bisa menjaga rahasia tanpa meminta apapun. Riko menelan ludah. Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapa saja. Tidak, Riko. Sari menggeleng pelan. Tidak semua orang mau melakukan itu. Dunia tidak sebaik itu. Dan aku sudah melihatnya berkali-kali. Ia memandang Riko. Kali ini lebih tenang tetapi tetap rapuh. Itulah alasan kenapa aku memilihmu. Kamu orang yang tidak akan memanfaatkanku. Kamu orang yang tidak akan menyakiti adikmu, temanmu.
bahkan orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Riko mengernyit. Adik, saya? Sari terdiam sejenak, tidak menyadari bahwa ia hampir membuka sesuatu yang sangat besar. Ia buru-buru memalingkan wajah. Maksudku, siapapun. Kamu tidak akan menyakiti siapapun. Riko mengangguk, meski hatinya menggantung aneh pada kata adikmu yang diucapkan Sari tanpa ia sadari. Sari melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Aku memilihmu bukan karena kamu mahasiswa bimbinganku, tapi karena kamu manusia yang paling aku percaya saat ini. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun menghantam keras dada Riko. Kepercayaan sebesar itu membuat ia sulit bernapas, dan sebelum percakapan itu berakhir, Sari menambahkan satu kalimat yang membuat Riko makin sulit tidur malam itu. Jika kamu menolak membantu, aku mungkin tidak akan punya siapapun lagi. Langkah Riko terasa berat ketika ia keluar dari ruang dosen sore itu. Udara kampus yang biasanya membuatnya tenang, justru terasa menekan, seolah seluruh gedung memandangnya penuh pertanyaan. Ia berjalan cepat menuju taman belakang kampus, tempat yang selalu ia pilih ketika pikirannya terlalu bising. Dan di sanalah Ayu sudah duduk, menunggunya. Wajahnya yang lembut langsung menoleh begitu melihat Riko datang. Senyum kecil terbit di bibirnya, senyum yang biasanya mampu meredakan semua beban yang Riko bawa. Ia mengenakan kardigan coklat muda, rambutnya dikepang rapi, tampak seperti perempuan yang selalu membawa kehangatan kemanapun ia pergi. Akhirnya, kamu datang. Suara Ayu pelan, tapi penuh perhatian. Kamu terlihat capek banget. Kamu nggak apa-apa. Riko duduk di sampingnya dan mengembuskan napas panjang, hampir seperti menghempaskan dunia yang menempel di dadanya. Aku cuma banyak pikiran, jawabnya jujur. Ayu mengangguk pelan, pandangannya lembut. Kalau kamu mau cerita, aku dengar. Riko menatap Ayu. Gadis itu selalu menjadi tempat paling tenang baginya. Tanpa tuntutan, tanpa penilaian, hanya kehadiran yang membuat dunia terasa lebih mudah dijalani. Tapi justru karena itu, ia takut melibatkan Ayu dalam badai yang sedang mengguncang hidupnya. Ia tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Nanti, kalau waktunya tepat. Ayu tidak memaksanya. Ia hanya menunduk dan memainkan ujung jarinya, canggung namun perhatian. Yang penting, kamu jangan pikiran sendiri. Kamu selalu begitu, Riko. Semua kamu simpan sendiri sampai kamu kelihatan mau tumbang. Riko menahan napas sejenak. Perhatian Ayu, tulus, pelan, dan hangat. Selalu berhasil menusuk sisi hatinya yang paling rapuh. Namun dunia seolah ingin menguji ketenangan itu. Tiba-tiba Ayu berkata sesuatu yang membuat Riko tersentak. Oh iya, kakakku akhir-akhir ini aneh. Riko langsung menoleh. Kakakmu? Ayu mengangguk, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyinggung seseorang yang memenuhi pikiran Riko sepanjang hari ini. Iya, Kak Sari. Dia sering pulang malam, kadang dia diam di kamar berjam-jam. Mama sampai bingung, kakak juga jarang makan akhir-akhir ini. Ayu menghela napas. Aku jadi khawatir. Napas Riko tercekat. Dalam sekejap, dua dunia yang selama ini ia jaga tetap terpisah. Mulai merapat tanpa ia sengaja. Ayu melanjutkan tanpa curiga. Kadang aku pengen banget dia cerita apa yang sedang dia alami. Tapi Kak Sari itu tipe yang suka memendam semuanya sendiri. Aku cuma bisa berharap dia baik-baik saja. Riko memalingkan wajah, menyembunyikan ekspresi yang tidak ingin ia tunjukkan. Bukan hanya karena ia tahu kondisi Sari sebenarnya jauh dari baik, tetapi karena Ayu tidak tahu bahwa wanita yang sedang ia bicarakan baru saja meminta Riko menjadi suami sirinya. Riko, Ayu menatapnya, bingung melihat wajahnya yang tiba-tiba tegang. Kamu kenapa? Riko menelan ludah. Enggak apa-apa. Ayu menyempitkan mata, tidak percaya. Kamu pasti mikirin sesuatu. Aku tahu kalau kamu lagi pura-pura baik-baik aja.
Riko tersenyum tipis. Kadang kamu terlalu pintar, Ayu. Ayu tertawa kecil, tapi kemudian tatapannya berubah lebih serius. Kamu tahu kan, apapun masalahmu, kamu gak harus hadapi sendiri. Kamu bisa cerita sama aku kapanpun kamu siap. Riko mengangguk, dan untuk sesaat ia ingin jujur, ingin mengatakan semuanya, ingin membiarkan Ayu masuk ke bagian hidupnya yang paling gelap. Tapi ia belum sanggup, belum sekarang. Belum ketika rahasia itu bukan hanya miliknya. Belum ketika Ayu masih tersenyum tanpa tahu bahwa badai sedang menuju keluarga mereka. Ia hanya menjawab, "Makasih Ayu, kamu selalu ada buat aku." Ayu tersenyum, senyum yang membuat luka dalam dada Riko semakin terasa. Riko. Ia menggenggam tangan Riko perlahan, hangat dan lembut. "Aku sayang sama kamu." Riko menunduk. Hatinya terasa seperti robek menjadi dua bagian. "Ayu," suaranya serak. "Aku juga." Ia tidak melanjutkan. Ia tidak sanggup melanjutkan. Karena ia tahu, cinta yang sedang tumbuh tenang di hadapannya ini akan segera bertabrakan dengan rahasia besar yang belum ia ungkap. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang tahu siapa yang akan terluka lebih dulu. Pagi itu, kampus tidak terasa seperti biasanya. Ada bisikan-bisikan yang bertebaran di udara, langkah-langkah yang melambat saat melewati ruang dosen, dan tatapan-tatapan yang seolah memeriksa siapa saja yang lewat. Riko merasakan semuanya begitu memasuki gedung fakultas. Ia tidak suka keramaian seperti itu, bukan keramaian fisik, melainkan keramaian rumor. Rumor selalu punya cara mencabik nama seseorang sebelum kebenaran sempat dibuktikan. Dan hari itu, Sari menjadi pusatnya. Saat Riko tiba di lorong menuju ruang dosen, ia melihat beberapa pegawai administrasi berbisik sambil saling menatap ke arah pintu Sari yang tertutup rapat. Ketika Riko lewat, mereka langsung diam, seolah takut ketahuan sedang membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Namun keheningan itu justru berbicara lebih keras. Riko menunduk dan mempercepat langkah. Pandangannya tertumbuk pada jadwal bimbingan yang ditempel di papan. Nama Sari tetap ada di sana, tapi garis-garis tinta baru terlihat tergesa-gesa, mengoreksi beberapa jadwal, seolah seseorang mengubahnya dalam keadaan tidak stabil. Lalu seorang dosen senior tiba-tiba muncul dari tikungan. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. "Bu Sari sudah datang?" tanyanya pada staf. "Belum Bu," katanya izin terlambat sedikit. Dosen senior itu menghela napas tajam. "Kalau begini terus, pimpinan pasti turun tangan. Ini sudah tidak sehat." Riko langsung menengok. Kata pimpinan turun tangan seperti pisau yang menusuk dadanya. Tak ingin menjadi pusat perhatian, Riko segera pergi ke taman belakang kampus. Ia duduk di bangku kayu yang sedikit retak, tempat yang biasanya membuat pikirannya tenang. Namun hari itu, bahkan angin pun terasa enggan membantu. Ia meremas rambutnya frustasi. Masalah Sari kini bukan lagi masalah pribadi. Ini sudah menyentuh dunia akademik, dunia yang kejam jika sudah bicara reputasi. Riko menatap langit. Ia bertanya-tanya bagaimana hidup bisa berubah begitu cepat dalam 2 hari. 2 hari lalu ia hanya mahasiswa yang fokus skripsi. Kini ia memikul rahasia yang bisa mengubah hidup 2 keluarga sekaligus. Ponselnya berbunyi. "Ayu." "Hai Riko, kamu di kampus?" tulisnya. Riko menatap layar lama. Lalu ia mengetik, pelan. "Iya, kamu?" "Lagi bantu mama. Kak Sari belum pulang sejak tadi pagi. Aku jadi khawatir." Riko menggigit bibir. Setiap kalimat dari Ayu seperti menambah beban yang tidak bisa ia ungkap. Ayu melanjutkan, "Aku gak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini kakak kelihatan ketakutan, kayak sedang sembunyi dari sesuatu." Riko memejamkan mata. Kalau saja Ayu tahu kenyataan sebenarnya. Ponsel kembali berbunyi. Kali ini bukan dari Ayu, melainkan dari nomor yang tidak asing. Sari. "Riko, bisakah kamu ke ruanganku sore ini? Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Kata-kata itu mengandung sesuatu yang terasa seperti bahaya. Sore hari, Riko mengetuk pintu yang sudah sangat ia kenal.
Masuk, suara Sari terdengar lemah. Riko melangkah masuk dan terdiam. Ruangannya berantakan. Bukan berantakan karena kertas atau buku, tetapi berantakan karena penghuninya kehilangan kendali. Beberapa map terbuka, catatan-catatan terjatuh, dan bahkan meja kerja tampak belum disentuh sejak pagi. Sari duduk lemas, punggungnya terkulai, wajahnya lebih pucat daripada kemarin. "Ada apa, Bu?" tanya Riko hati-hati. Sari menatapnya dengan mata merah. "Riko, kampus mulai menanyakan hal-hal yang tidak bisa aku jawab." Riko mendekat. "Mereka bilang apa?" Sari menggenggam lengan kursinya dengan kuat seolah menahan gemetar. "Ada laporan tidak resmi tentang perubahan perilakuku, tentang absensi yang mulai kacau, dan tentang rumor yang semakin kuat." Riko merasakan tubuhnya menegang. "Rumor tentang kehamilan itu?" Sari mengangguk pelan. "Seseorang melihatku di klinik dulu, mungkin itu awalnya. Lalu mereka menghubungkan perilakuku, dan..." Ia tidak melanjutkan. Riko menarik kursi, duduk di hadapannya. "Bu, jangan menangis. Kita cari solusi. Kita pikirkan baik-baik." Sari menggeleng keras. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tidak ada waktu, Riko." Ia menutup wajahnya. "Pimpinan bisa memanggilku kapan saja. Jika itu terjadi sebelum aku punya sesuatu untuk menutupi aib ini, semuanya selesai." "Sesuatu itu maksud Ibu?" Sari menatapnya. Tatapan yang tidak akan pernah lupa oleh Riko. Tatapan seseorang yang tenggelam, namun masih berharap seseorang menarik tangannya. "Riko, aku butuh keputusanmu." Ruangan itu langsung hening. Riko ingin bicara, tapi dadanya terasa sesak. Suaranya hampir tidak keluar. "Masih bingung, Bu." Sari membuang napas patah. "Aku mengerti, tapi aku tidak punya banyak waktu. Jika pihak kampus mulai menginvestigasi, aku mungkin akan kehilangan semuanya." Riko menunduk. Hatinya bercampur kacau, antara kasihan, takut, marah, dan bingung. Namun sebelum ia sempat mengatur kata berikutnya, Sari berkata pelan, "Dan ada hal lain yang harus kamu tahu, Riko." Riko mendongak. Sari menarik napas berat, tangan gemetar. "Orang itu yang meninggalkanku sepertinya mulai muncul lagi." Riko terpaku. Sari menutup mata. "Aku tidak tahu apakah dia kembali untuk memperbaiki semuanya, atau justru membuatnya lebih buruk." Napas Riko tercekat. Nama lelaki itu belum disebut. Wajahnya masih misteri, namun kehadirannya sudah mulai menggetarkan tanah tempat mereka berdiri. Dan perlahan, babak baru dalam hidup mereka mulai terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti awan gelap yang tidak kunjung pecah. Kampus mulai memperketat pengawasan. Beberapa dosen senior mulai memperhatikan Sari dengan tatapan penuh kecurigaan. Dan mahasiswa mulai membicarakan hal-hal yang belum tentu benar. Namun perubahan paling besar justru terjadi pada diri Sari. Perutnya mulai terlihat. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya kesulitan menutupi dengan pakaian longgar. Ia mulai lebih sering duduk, lebih cepat lelah, dan sorot matanya semakin sering kosong, seolah sedang bertarung sendirian dalam pikirannya. Riko menyadari semua itu. Dan setiap kali ia melihat Sari berjalan perlahan di lorong, tangannya menahan meja atau dinding agar tetap seimbang, dadanya terasa berat. Ia tahu Sari mencoba menahan diri, mencoba tampil kuat di depan semua orang. Tapi hatinya jelas sedang runtuh sedikit demi sedikit. Suatu sore, Riko kembali dipanggil ke ruang dosen. Pintu terbuka setengah, seakan Sari sudah terlalu lelah untuk menutupnya. Riko mengetuk pelan. "Bu, saya masuk?" Sari menengok, wajahnya pucat, bibirnya kering. "Masuk, Riko." Riko menelan ludah. Ruangan itu kini benar-benar berubah. Bukan hanya berantakan, tetapi tampak seperti tempat seseorang yang kehilangan arah. Kotak suplemen berserakan, air mineral setengah habis, tisu menumpuk, dan catatan skripsi mahasiswa lain terbengkalai begitu saja. Riko duduk perlahan. "Ibu kelihatan tidak sehat."
Apa ibu sudah makan? Sari menggeleng, tersenyum kecil namun lemah. Susah makan akhir-akhir ini, mual terus. Riko menunduk. Kehamilan itu semakin nyata, dan jalan keluar semakin samar. Apa ada perkembangan dari kampus? Riko bertanya hati-hati. Sari menghela napas berat. Ada, mereka akan mengadakan rapat internal minggu depan tentang rumor yang beredar. Riko menegang. Dan mereka pasti ingin aku menjelaskan semuanya. Lanjut Sari. Riko mengusap wajah. Bu, kalau saya boleh tahu, apakah orang itu benar-benar kembali? Sari membeku. Wajahnya berubah. Bukan kaget, tetapi seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu yang tidak boleh keluar. Aku mendapat pesan. Riko menatapnya, menunggu. Sari meraih ponselnya, menunjukkan sebuah pesan singkat yang hanya berisi satu baris. Kita perlu bicara. Tidak ada nama, tidak ada identitas. Hanya dari nomor lama yang Sari kenal dengan sangat baik. Riko merasa darahnya turun. Dia kembali, bisik Sari. Tapi aku tidak tahu untuk apa. Apakah untuk memperbaiki atau memperburuk semuanya? Keheningan menyelimuti ruangan. Riko akhirnya berkata, "Kalau begitu, kenapa ibu masih ingin saya menjadi suami siri ibu?" Sari menatap Riko lama sekali. Tatapan itu bukan hanya lelah, tapi juga takut dan bingung. Karena aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Suaranya pecah pelan. Aku tidak tahu apakah dia kembali untukku, atau hanya untuk memastikan aku tidak menghancurkan citranya. Riko terdiam. Aku takut, Riko. Suara Sari bening, jujur dan menusuk. Aku takut dia datang dengan janji, lalu pergi lagi ketika aku butuh. Aku takut aku akan kehilangan semuanya. Pekerjaan, keluarga, nama baik. Ia memegang perutnya perlahan. Gerakan yang begitu lembut membuat Riko menahan napas. Aku juga takut kehilangan anak ini. Riko merasakan sesuatu menusuk dadanya. Sari bukan hanya dosen yang takut akan reputasi. Ia adalah seorang calon ibu yang sedang menahan dunia agar tidak runtuh di sekelilingnya. Beberapa hari berikutnya, Sari mulai semakin jarang datang ke kelas. Kadang ia izin pagi hari, kadang ia pulang sangat cepat. Kadang ia hanya muncul untuk mengambil berkas, lalu kembali menghilang. Mahasiswa mulai bertanya-tanya. Bu Sari sakit apa? Kenapa dia murung terus? Apa masalah besar ya? Namun tidak ada yang mendekat untuk benar-benar bertanya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang peduli cukup jauh untuk mencari tahu. Kecuali Riko. Suatu malam, Riko mendapat pesan dari Sari. Bisa bertemu sebentar? Aku ingin bicara. Tempat biasa. Tempat biasa. Taman kecil di belakang gedung lama. Tempat yang jarang dilewati orang. Riko bergegas. Ketika ia sampai, Sari duduk di bangku batu, membungkuk sambil memeluk perutnya. Cahaya lampu taman memantulkan bayangan panjang di wajahnya, membuatnya tampak seperti seseorang yang kehilangan rumah. Riko mendekat. Bu, ibu baik-baik saja? Sari mengangkat wajah. Matanya bengkak seolah baru menangis lama. Riko, suaranya pecah. Rapat kampus akan dimajukan. 2 hari lagi. Riko terkejut. Secepat itu? Sari mengangguk, tubuhnya gemetar. Mereka bilang, ada laporan resmi yang masuk. Ia menarik napas berat. Seseorang mengirimkan surat anonim tentang kondisiku. Riko berdiri membeku. Surat anonim. Itu berarti seseorang sengaja ingin menjatuhkan Sari. Dan aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, lanjut Sari. Satu-satunya jalan agar mereka tidak mendalaminya terlalu jauh adalah aku harus menunjukkan bahwa aku tidak menutupi skandal apapun. Ia menatap Riko dengan mata yang hampir pingsan. Riko, tolong, aku membutuhkan keputusanmu sebelum rapat itu berlangsung. Riko tak mampu bicara. Suara Ayu tiba-tiba muncul di kepalanya. Kakak terlihat sangat takut akhir-akhir ini. Dan kini Riko tahu, ketakutan itu nyata dan makin dekat.
Keputusan besar itu kini tidak lagi tentang membantu dosen atau menjaga reputasi kampus. Ini tentang hidup seseorang dan masa depan anak yang belum lahir. Dan Riko, suka atau tidak, kini berada tepat di tengahnya. 2 hari menjelang rapat kampus, suasana makin tegang. Sari hampir tidak terlihat di fakultas, dan jikapun muncul, ia hanya melewati lorong dengan langkah terburu-buru sambil menunduk. Riko melihatnya beberapa kali dari kejauhan, pucat, lelah, dan seperti seseorang yang sedang dihantui bayangan yang tidak bisa ia lawan. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat dunia Sari dan Riko berubah dalam satu kedipan mata. Riko sedang duduk di taman belakang kampus, tempat yang biasa ia pilih untuk menenangkan pikiran. Namun pikiran hari itu sama sekali tidak tenang. Ia memikirkan rapat kampus, surat anonim, Sari yang makin rapuh, perut yang makin terlihat, dan keputusan besar yang belum bisa ia berikan. Tak lama ponselnya bergetar. Sari, aku di depan gedung administrasi. Bisa kamu datang? Riko berdiri seketika. Nada itu bukan nada orang yang ingin bicara, tapi nada seseorang yang baru saja terkejut besar. Ia berlari kecil melewati lorong, turun tangga, dan menghampiri area depan gedung administrasi yang ramai oleh mahasiswa. Dan di sana, ia melihat Sari berdiri mematung. Wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya bergetar, mata terbelalak menatap seseorang di hadapannya. Riko mengikuti arah tatapannya. Seorang pria. Pria dengan jaket hitam, tangan dimasukkan ke saku, wajah sedikit menunduk. Namun dari caranya berdiri, dari tatapan matanya yang gelap dan dalam, jelas sekali bahwa ia datang bukan untuk sekadar menyapa. Pria itu mengangkat wajah. Riko langsung tahu, ini dia. Lelaki yang selama ini hanya disebut sebagai dia. Lelaki yang meninggalkan Sari. Lelaki yang membuat Sari melalui semua penderitaan ini sendirian. Tetapi Riko tidak tahu namanya. Tidak tahu ceritanya. Yang ia tahu hanyalah sosok itu kembali, dan kehadirannya membuat udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin. Pria itu melangkah pelan. Sari, suaranya rendah, serak dan berat. Kita perlu bicara. Sari mundur setapak. Kenapa kamu datang sekarang? Suaranya pecah. Pria itu menatapnya lama. Karena aku salah, dan aku ingin memperbaikinya. Riko mengepalkan tangan. Kalimat itu terlalu mudah, terlalu ringan untuk semua luka yang telah terjadi. Namun Sari tidak menjawab. Pria itu mengusap wajah, seolah sedang mempersiapkan diri untuk pengakuan besar. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku pergi di saat paling buruk. Tapi begitu aku benar-benar sadar apa yang telah aku lakukan. Ia menarik napas panjang. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Sari menahan air mata. Dan sekarang ketika aku kembali, aku tahu kamu sedang kesulitan. Aku tahu kamu tidak baik-baik saja. Aku tahu kamu takut kehilangan pekerjaanmu. Dan aku tahu kamu masih berhenti. Sari memotong dengan suara bergetar. Kamu tidak tahu apapun. Pria itu menatap perut Sari. Hamilmu semakin terlihat. Riko menahan napas. Dunia seperti mengecil. Dan aku, pria itu menunduk, suara terbungkam berat. Aku ingin bertanggung jawab. Kalimat itu membuat Sari memejamkan mata lama sekali. Seolah bertahun-tahun penantian dan luka terkumpul dalam satu tarikan napas. Namun Riko melihat sesuatu di balik tatapan Sari. Bukan lega, bukan bahagia, melainkan takut. Takut masa lalu kembali dengan janji manis, hanya untuk menghancurkan sekali lagi. Karena itu, Sari bertanya dengan suara sangat pelan, "Kenapa aku harus percaya kamu tidak akan pergi lagi?" Pria itu mendongak. "Kali ini aku tidak akan pergi, aku berjanji." Riko memalingkan wajah. Janji, kata termudah yang diucapkan, namun tersulit ditepati. Beberapa menit berlalu tanpa siapapun bergerak.
Lalu pria itu menatap Riko. Sekilas, namun cukup tajam untuk menunjukkan bahwa ia menyadari keberadaannya. "Anda siapa?" Nada suaranya bukan mempertanyakan, tapi menilai. Riko berdiri tegap. "Saya mahasiswa bimbingan Bu Sari." Lelaki itu menyipitkan mata, lalu kembali menatap Sari. "Kita perlu bicara berdua, tanpa siapapun." Sari mengusap wajahnya. "Tidak hari ini, tidak sekarang." Lelaki itu hampir menahan lengannya, namun urung. Ia tahu itu bukan tempat yang tepat. "Aku akan menunggumu, Sari," katanya pelan namun tegas. "Aku tidak akan pergi sebelum kamu bicara denganku." Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tegak, namun menyimpan bayangan yang panjang. Begitu lelaki itu menghilang dari pandangan, tubuh Sari langsung melemas. Ia menggenggam bangku terdekat agar tidak jatuh. Riko bergegas menahan lengannya. "Bu, hati-hati!" Sari menutup mulutnya dengan telapak tangan, mencoba menahan isak. Kenapa dia harus kembali sekarang? Suaranya patah, nyaris tidak terdengar. "Riko, aku takut." Riko menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat Sari bukan sebagai dosen, bukan sebagai wanita kuat, melainkan sebagai seseorang yang terlalu banyak menahan luka. "Bu, saya di sini." Riko memegang bahunya perlahan. "Ibu tidak sendirian." Sari menatapnya dengan mata basah, tatapan seseorang yang sedang mencari tempat berpijak di tengah badai. Namun di dalam hatinya, Riko tahu, kembalinya lelaki itu akan mengubah segalanya. Benar-benar segalanya. Sejak kemunculan pria misterius itu, hari-hari Sari berubah drastis. Ia tampak lebih gelisah, lebih mudah terkejut, dan lebih sering memegang perutnya seolah mencari perlindungan dari sesuatu yang tidak terlihat. Riko melihat semuanya dari dekat, tanpa bisa berbuat banyak. Riko mengantar Sari pulang malam itu, memastikan ia tidak pingsan atau jatuh di tengah jalan. Namun sepanjang perjalanan, Sari tidak berbicara. Ia hanya menatap keluar jendela mobil kampus. Wajahnya kosong, pikirannya jauh entah kemana. Riko akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, apa ibu mau cerita?" Sari menggigit bibir bawahnya. Tangannya yang menggenggam tas bergetar halus. "Aku tidak siap," jawabnya lirih. Riko mengangguk, tidak memaksa. Sari butuh waktu, dan ia berhak memilikinya. Keesokan harinya, pria itu kembali muncul. Bukan di kampus, bukan di rumah, melainkan di tempat paling tak terduga, kedai kecil tempat Riko biasa bekerja sambilan. Riko baru saja keluar dari dapur membawa nampan, dan saat ia mengangkat wajah, ia melihatnya. Pria itu duduk di meja sudut, senyap, menunggu. Dan tatapan matanya langsung mengunci tatapan Riko. Riko berhenti berjalan. Pria itu mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat duduk. Riko tidak punya pilihan. Ia menyerahkan nampan pada rekan kerjanya lalu mendekat. "Duduk," ucap pria itu tanpa senyum. Riko duduk perlahan. Ia tidak takut, tapi ada ketegangan yang membuat dadanya terasa sempit. Lelaki itu menatap Riko tajam. Tatapannya seperti seseorang yang mencoba menilai apakah Riko ancaman atau sekadar kebetulan. "Kamu dekat dengan Sari," katanya tiba-tiba. Riko tetap tenang. "Saya mahasiswa bimbingan beliau." Lelaki itu mengangguk pelan, tetapi tidak percaya sepenuhnya. "Dia mengatakan sesuatu tentangku?" Riko menelan ludah. "Bukan tempat saya untuk menjawab." Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas panjang. Tatapannya kosong untuk sesaat, lalu ia berkata, "Aku datang bukan untuk menantangmu, Riko. Aku datang untuk meminta maaf." Riko mengernyit. "Selama ini aku pengecut," lanjutnya. "Aku meninggalkan Sari di saat dia paling membutuhkan. Aku takut, aku bodoh. Dan ketika akhirnya aku sadar, semuanya sudah terlambat." Riko tidak menjawab. "Aku kembali bukan untuk memaksa dia menerima aku lagi." Lelaki itu memijat pelipisnya, suaranya bergetar.
Aku kembali karena aku ingin memperbaiki kesalahan yang sudah aku buat. Ia berhenti, lalu menatap Riko lurus-lurus. Aku tahu dia hamil. Riko menegang, dan saat kalimat berikutnya keluar, dunia Riko terasa berhenti sejenak. Aku ingin menjadi ayah dari anak itu. Malam itu, Riko pergi ke rumah Sari. Bukan untuk ikut campur, tetapi karena Sari sendiri yang memintanya datang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, tulisnya. Ketika Riko tiba, Sari duduk di ruang tamu kecil dengan wajah yang tidak bisa ia baca. Ada kelelahan, ada ketakutan, tetapi ada juga sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja menghadapi masa lalu yang sudah terlalu lama ia hindari. Dia datang lagi, kata Sari tanpa basa-basi. Riko duduk. Saya bertemu dia juga. Sari menutup mata. Aku tahu. Keheningan jatuh seperti selimut tebal. Aku bertemu dengannya sore tadi, lanjut Sari pelan. Dia memohon padaku, menangis, mengatakan ingin bertanggung jawab. Riko hanya mendengarkan. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Sari mengusap wajahnya, suaranya retak. Selama berbulan-bulan aku memohon dia kembali. Selama itu juga aku menahan rasa sakit sendiri. Tapi sekarang ketika dia datang, aku justru takut. Takut apa? Tanya Riko lembut. Sari menatap Riko. Tatapan itu penuh luka dan keraguan. Takut berharap lagi, lalu dikecewakan lagi. Ia menggigit bibir. Takut memaafkan, lalu ditinggalkan ketika aku sudah terlalu hancur untuk bangkit lagi. Riko merasakan tenggorokannya menegang. Sari melanjutkan dengan suara yang makin lirih. Dan di tengah rasa takut itu, aku juga merasa bersalah padamu, Riko. Riko mengerutkan dahi. Salah kenapa? Karena aku menyeretmu terlalu jauh dalam masalahku. Air mata turun perlahan di pipi Sari. Karena aku meminta sesuatu yang tidak seharusnya aku minta. Karena aku membuatmu menanggung beban yang bukan milikmu. Riko menatap lantai, menahan embusan napas berat. Kemudian Sari berkata, aku belum memutuskan apakah akan menerimanya kembali atau tidak. Tapi sebelum aku mengambil keputusan apapun, aku ingin mengembalikan kebebasanmu, Riko. Riko menoleh cepat. Aku tidak akan meminta kamu menjadi suami siriku lagi. Hening. Rumah itu hening. Bahkan suara kipas angin pun seperti berhenti berputar. Sari tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka dan kelegaan sekaligus. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Tapi aku tidak boleh mengikat hidupmu dalam kebohongan yang seharusnya bukan milikmu. Riko tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa lega, namun di balik lega itu ada rasa lain yang tidak bisa ia definisikan, seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sari menatapnya lembut. Pergilah Riko, hidupmu masih panjang, jangan habiskan waktumu untuk masalahku. Namun Riko tahu, masalah itu belum selesai, karena keputusan masih harus dibuat, dan lelaki itu belum menunjukkan niat sebenarnya. Malam itu, Riko pulang dengan dada berat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Cinta, rahasia, dan masa lalu. Semuanya akan bertabrakan dalam waktu yang sangat dekat. Hari rapat kampus semakin dekat, dan tekanan yang mengelilingi Sari kini bukan lagi sekadar rumor. Ada bisikan yang semakin tajam, tatapan yang semakin menusuk, dan langkah-langkah dosen senior yang semakin sering berhenti di depan ruangannya. Namun anehnya, Sari terlihat sedikit berbeda pagi itu. Masih lelah, masih rapuh, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah ketegasan yang belum pernah Riko lihat sebelumnya. Ketika Riko mengetuk pintu ruang dosen, Sari mempersilakannya masuk dengan senyum lemah namun nyata. Riko, terima kasih sudah datang. Riko duduk pelan. Ibu ingin membicarakan sesuatu? Sari mengangguk. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu menatap Riko dengan tatapan yang sangat jujur. Aku sudah membuat keputusan. Riko menahan napas.
Sari mengambil embusan napas panjang sebelum berkata, "Aku tidak akan meminta kamu menikahiku. Sekalipun rapat itu memojokkanku, sekalipun mereka ingin menjatuhkan reputasiku, aku tidak boleh menyeretmu ke dalam hidupku seperti itu." Riko terdiam. Ada lega yang menyelinap masuk, tapi ada pula sesuatu yang menusuk hati, seperti garis tipis yang tidak tahu harus ia beri nama apa. Sari melanjutkan, "Aku menghargai kebaikanmu, dan aku tidak akan melupakan bagaimana kamu ada di saat aku paling tidak berdaya." Ia menatap Riko lebih dalam. "Tapi hidupmu bukan di sini, bukan dalam masalahku." Riko membuka mulut untuk membantah, namun Sari mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu punya masa depan, kamu punya mimpi, kamu punya orang yang kamu sayangi." Detik itu juga wajah Ayu muncul di benak Riko. Senyumnya, suaranya, cara ia menggenggam tangan Riko saat sedang bingung. Riko menunduk. "Saya tidak ingin meninggalkan ibu," ucap Riko jujur. Sari tersenyum sedih. "Tapi kamu harus. Aku tidak ingin kamu mengorbankan sesuatu yang murni demi sesuatu yang lahir dari ketakutan." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada Riko. Sore itu, Riko duduk sendirian di taman kampus. Angin lembut mengayunkan daun-daun, namun pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan keputusan Sari. Keputusan yang awalnya membuatnya bingung, namun kini terasa benar. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba menenangkan diri dengan membuka pesan dari Ayu yang belum sempat ia balas. "Ayu, Riko, aku ada di depan kampus. Kalau kamu sempat, ketemu sebentar ya." Riko langsung berdiri, napasnya sedikit lega. Mungkin berbicara dengan Ayu adalah hal yang ia butuhkan sekarang. Ia berjalan menuju gerbang kampus, dan di sana Ayu berdiri, memegang tas kecil, wajahnya tampak cemas. Begitu melihat Riko, Ayu langsung menghampiri. "Riko, kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh?" Suaranya pelan, seperti seseorang yang takut jawaban membuatnya hancur. Riko menelan ludah. Ia tidak ingin membuat Ayu sedih, tapi ia juga tidak bisa menyembunyikan semuanya lagi. "Aku lagi menghadapi sesuatu yang rumit." Ayu menggenggam tangannya. "Kamu bisa cerita, aku di sini." Untuk pertama kalinya, Riko ingin benar-benar jujur. "Ayu," ia menarik napas panjang. "Aku diminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang besar, sangat besar." Ayu menatapnya tanpa berkedip. "Siapa? Untuk apa?" Riko hampir mengatakan, "Kakakmu," tapi ia menahan diri. Itu bukan tempatnya untuk membuka rahasia Sari. "Aku tidak bisa jelaskan semuanya sekarang," ujar Riko, suaranya bergetar. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." Ayu mengangkat wajahnya. "Aku pilih kamu." Ayu terkejut, matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. "Riko, aku tidak akan membiarkan apapun mengubah perasaan itu," lanjutnya. "Meski dunia lagi kacau, meski aku lagi bingung, meski ada sesuatu yang mencoba menarikku ke arah lain, aku tetap pilih kamu." Ayu menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh perlahan tanpa suara. Ia tidak menangis tersedu-sedu, tidak berteriak, hanya menangis dengan cara paling lembut yang pernah Riko lihat. Ia memeluk Riko. Pelukan yang sederhana, namun menguatkan seluruh dinding batin Riko yang hampir runtuh. "Aku juga pilih kamu, Riko," Ayu berbisik. "Selalu." Riko menahan napas, dan untuk pertama kalinya sejak hari-hari buruk itu dimulai. Dadanya terasa sedikit lebih ringan, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika Riko dan Ayu berpisah di depan kampus, seseorang berdiri tidak jauh. Seseorang dengan tatapan tajam, seseorang yang sedang menilai, seseorang yang kembali setelah lama pergi. Pria itu, lelaki dari masa lalu Sari, menatap Riko dari kejauhan, seolah mengukur apakah Riko adalah ancaman atau sekadar batu kecil di jalannya. Dan Riko menyadari satu hal, pertarungan sebenarnya belum dimulai.
keputusan Sari dan kepulangannya akan membuka bab terakhir yang paling sulit. Hari rapat kampus akhirnya tiba. Langit pagi tampak muram, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti fakultas. Pegawai berjalan cepat, dosen saling berbisik, dan beberapa mahasiswa menatap pintu ruang rapat dengan rasa ingin tahu bercampur kecemasan. Sari berdiri di depan cermin kecil ruang dosennya. Pakaian yang ia kenakan rapi, namun wajahnya pucat. Ia menatap bayangan dirinya, wanita yang telah berbulan-bulan berjuang sendirian, memikul rahasia, menahan luka, dan akhirnya siap menghadapi kenyataan. Perutnya yang mulai terlihat membuatnya menghela napas dalam-dalam. Semoga semua ini segera selesai, bisiknya. Pintu diketuk. Riko masuk pelan. Ia membawa air minum dan jaket tipis. "Ibu sudah siap?" Sari mengangguk, mencoba tersenyum. "Siap atau tidak, aku harus masuk." Riko berdiri di dekatnya, tidak bicara banyak. Ia hanya memberikan kehadiran, dan itu sudah cukup bagi Sari. "Terima kasih Riko," ucapnya lembut. "Untuk semuanya." Ruang rapat dipenuhi beberapa dosen senior dan pihak dekanat. Tatapan mereka tajam, formal, namun ada juga yang tampak gelisah. Sari duduk sendirian di kursi tengah, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Ketua rapat membuka pembicaraan. "Bu Sari, kami menerima laporan mengenai perubahan perilaku dan ketidakhadiran Anda. Ada juga desas-desus yang membuat kami perlu mengklarifikasi situasi secara langsung." Semua mata tertuju pada Sari. Ia menelan ludah pelan. Ini saatnya. Sebelum Sari menjawab, pintu terbuka dari luar. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua sebelum video ini ditutup. Kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.